Selamat sore teman-teman eksekutif dimanapun Anda berada mendengarkan YouTube channel ini. YouTube ini adalah pelajaran kita yang selanjutnya. Untuk Junani 1, saya rasa tinggal 3 pelajaran lagi, yaitu imperfect, aorist, dan juga future. Malam ini atau sore ini kita mau belajar tentang imperfect indikatif. Ya, imperfect indikatif. Namun sebelum kita lanjutkan pelajarannya, saya mau bertanya gimana dengan tugasnya? Apakah sudah diselesaikan atau belum? Nah, kalau Anda belum menyelesaikannya, mohon segera dikirimkan ya, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti, karena tugas saya selalu kontrol ya, dan saudara kan japri ke saya, jadi selalu saya kontrol dengan baik tugas-tugas yang sudah masuk. Ya, jadi jangan sampai ketinggalannya jauh Bapak Ibu ya. Nanti kalau ketinggalannya jauh, itu jadi masalah buat kita. Ya, saya sore ini agak santai. Saya dari gereja, ya saya ada di gereja, sedang berada di gereja dan membuat rekaman ini juga dari gereja. Saya ada di sini dalam rangka kerja bakti dalam persiapan pasca ya, membenahi gereja, ya, mencat gereja dan lain sebagainya. Jadi saya berpakaian agak santai. Semoga Anda tidak tersinggung dengan pakaian santai saya dan gaya santai saya. Ya, karena memang saya adalah orang yang santai. Jadi tidak terlalu kaku dengan hal-hal yang tidak perlu dikakui. Oke. Saya selalu mengingatkan supaya terus menghafalkan kosakata 1 sampai kosakata 10. Karena kalau besok misalnya saya sudah mengirimkan auris, berarti tinggal minggu depan kuliah kita, lalu mungkin Rabu, lalu hari Kamis depan kita sudah bisa UAS. Ya, jadi ujian akhir semester akan saya kirimkan lewat lewat PDF. Saya beri juga di grup, saya taruh di grup. Nanti Bapak Ibu boleh mempelajari dengan baik. Ya, jadi Junani 1 tinggal 3 pelajaran seharusnya, yaitu imperfect, aorist, dan future. Ya, future. Nah, jadi yang kita pelajari sekarang ini imperfect, berarti ada 2 lagi. Kalau besok kita belajar aorist, berarti tinggal 1 lagi. Ya, tinggal 1 lagi. Nah, jadi saya rasa Junani 1 akan berakhir dengan cepat, minggu depan sudah berakhir. Saya percaya saudara-saudara saya bisa tepat selesai ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas bahasa Junani 2. Butuh waktu 2 bulan ya. Butuh waktu 2 bulan untuk Junani 2, demikian juga Ibrani 1, Ibrani 2, gitu seperti itu ya. Nah, pokoknya satu bagian itu ditempuh dalam 2 bulan. Ya, Junani 1 2 bulan, Ibrani 1 2 bulan, Junani 2 2 bulan, Ibrani 2 juga 2 bulan. Ya. Baik, mari kita siapkan hati kita belajar. Coba kita lihat sekarang imperfect indikatif. Ya. Di diktat, kalau saudara ngelihat ya, di diktat itu ada di pelajaran 10 ya. Pelajaran 10 dari halaman, kalau sudah lihat itu halaman 42 dan seterusnya. Ya. Nah, memang waktu kita belajar kata kerja. Kata kerja itu kan ada kata kerja present, lalu kata kerja future, dan juga kata kerja past atau kata kerja lampau. Nah, kalau kita belajar imperfect, ya imperfect ini adalah kata kerja lampau sebenarnya. Tapi kata kerja lampaunya itu ciri khasnya adalah kata kerja ini sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya gini, tadi pagi saya sedang sarapan pagi. Itu contohnya. Jadi waktu kita bilang tadi pagi saya sedang sarapan pagi, tindakan itu kan sudah selesai. Tapi tadi pagi itu sedang berlangsung. Nah, itu yang disebut dengan imperfect. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris katanya mirip dengan past continuous tense. Ya, kalau diterjemahkan telah berlangsung pada masa lampau. Sekalipun dalam pemahaman Yunaninya, imperfect indikatif itu adalah verba yang menjelaskan tindakan yang sedang berlangsung pada masa lampau. Ya, dulu saya sedang menikah, misalnya. Kalau dilihat sekarang udah selesai nggak? Sudah, saya sudah menikah. Tapi tindakan menikah itu dulu sedang menikah dulu.
sekarang sudah nggak menikah, ya sudah tidak menikah. Jadi kira-kira imperfect itu seperti ini. Kita harus pahami saudara, kalau kita belajar imperfect, ada satu ciri khas ya yang sangat menonjol dalam imperfect ini, yaitu hadirnya augment. Ya, hadirnya augment. Nah, jadi augment itu di dalam bagian ini dijelaskan kepada kita, augment itu ada 3, yaitu augment epsilon, augment eta, dan juga augment omega. Augment epsilon dipakai, jadi dengarkan kata-kata saya ini, augment epsilon akan digunakan jika pangkal dari kata kerja berakhiran konsonan. Jadi misalnya luo langsung menjadi eluon, elu gitu ya. Nanti ini akhirannya ada di sini. Ya, ini elu seperti itu. Ya, kalau misalnya ginosko, nah itu ginos, gamma ya, akhirannya gamma. Nah, jadi tinggal ditambahkan saja. Ya, atau coba saya menulis supaya saudara tidak sulit untuk mengikutinya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita melihat tadi ini saudara ya, jadi augment ya, ini kita bicara augment ya, augment atau yang disebut dengan awalan. Jadi semua kata kerja lampau hampir semua memiliki augment, kecuali perfect mungkin penggandaan pangkal namanya, bukan augment ya. Tapi kata-kata kerja lampau ya itu lebih banyak menggunakan yang namanya augment. Oke, augment ini ingat baik, augment atau yang disebut dengan awalan. Nah, tadi ada 3 augment ya, epsilon ya. Jadi ini epsilon, lalu eta, lalu satu lagi adalah omega. Omega. Nah, jadi epsilon itu dipakai jika pangkal, ini pangkal ya, pangkal ini berakhiran ya, berawalan ya, ini atau pangkal dimulai dengan konsonan. Ya, kalau eta ini jika pangkal dimulai dengan alfa ya, alfa. Atau bisa juga ya alfa ya. Lalu kalau omega jika pangkal dimulai dengan omikron. Nah, sekarang kita pakai contoh. Kalau contoh di dalam diktat kita adalah kata kerja luo. Ya, kata kerja luo kalau Anda buang lu apa omeganya, berarti pangkalnya bermula dengan lambda. Lambda itu adalah konsonan. Nah, untuk kata seperti ini tinggal ditambahkan aja epsilon di depannya. Ya, atau misalnya belepo. Belepo. Nah, ini berakhiran dengan omega. Ini tinggal tambahkan aja epsilon di depannya. Jadi eblet. Ya, eblet. Kalau ginosko. Ya, ginosko. Ini juga sama. Ini buang aja omeganya, tambahkan epsilon di depannya. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, ini mohon diperhatikan dengan baik. Ya. Nah, kalau eta, nih ya, kalau eta, kapan kita menggunakan eta? Ini jika pangkal tadi berakhiran, berawalan ya, dimulai dengan alfa. Jadi ini misalnya agu, artinya saya sedang memimpin. Ini tinggal dibuang. Lalu yang di sini juga dibuang, digantikan dengan eta. Jadi pangkalnya e. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi saudara-saudara boleh memperhatikan itu dengan baik ya, dengan baik supaya ya, supaya jangan kita menyalahi aturan yang ada. Nah, sama juga dengan omega. Jadi kalau katanya ini dimulai dengan ovelo, misalnya ovelo, nah ini tinggal dibuang, digantikan dengan omega.
Jadi ini menjadi oval. Oval ya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi Anda bisa lihat di sini. Itu yang disebut dengan perubahan-perubahan di dalam pangkal tadi. Oke. Ya, dalam menggunakan augment ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke diktat kita. Ya. Kita lihat ke diktat kita. Mari kita lihat di sini. Ya. Jadi di sini seperti biasa ya. Semua kata kerja itu mempunyai 3 diatesis, aktif, medial, dan pasif. Ya, aktif, medial, dan pasif. Nah, karena dia mempunyai hal yang seperti itu, maka bentuk perubahannya selalu ada 3 ya. Ada 3. Yaitu yang pertama adalah imperfect, aktif, indikatif. Nah, rumus dasar dan perubahan konjugasi untuk imperfect, aktif, indikatif itu adalah augment. Awalannya ya salah satu menggunakan salah satu ya. Augment atau awalan itu menggunakan salah satu, lalu ada pangkal, lalu plus akhiran aktif sekunder. Nah, ini tadi ya. Ini alfa, ago, eko juga ya. Eko juga ini bisa dipakai juga dengan diperpanjang dengan eta. Ya, diperpanjang dengan eta. Dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya ini airan sekunder itu ini, saudara. Kalau airan primer itu kan omega, ACE, A, omen, ET, osin kan. Nah, itu akhiran akhiran primer. Nah, tapi kalau imperfect itu menggunakan akhiran sekunder. Ya, akhiran aktif sekunder itu ya, airan aktif sekunder itu, nah ini dia, ya airan aktif sekunder, ya. Jadi airan aktif sekunder itu, nah ini dia. Jadi ada on, s, n, omen, et, on. Jadi sehingga bentuk perubahannya, karena ini dimulai dengan konsonan, ya, karena ini dimulai dengan konsonan, jadi bentuk perubahannya menjadi yang dipakai adalah epsilon, ya, epsilon ya. Jadi ini bentuknya jadi L1, LS, LN. L-omen, LUET, L1. Ya. Nah, ini untuk yang aktif. Nah, sekarang coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada imperfect indikatif kata EMI. Ada yang present ya, yang kita sudah pelajari. Jadi EMI itu bentuk perubahannya ini dia. Ya. Jadi MN, S, N, MN, ET, Esan. Jadi saya dulu telah sedang berlangsung adalah. Kamu dulu telah sedang berlangsung adalah. N, ia dulu telah sedang berlangsung adalah. Lalu MN, kami dulu telah sedang berlangsung adalah. Lalu ET, kalian dulu telah sedang berlangsung adalah. Lalu Esan, ya Esan itu mereka ya, mereka dulu telah berlangsung adalah. Nah, aplikasi kalau imperfect ini, kalau imperfect menjelaskan tindakan yang telah berlangsung masa lampau. Kalau imperfect merupakan kala yang paling gambling ya, membuat gambaran yang hidup dalam bahasa Yunani. Kala ini selalu dipakai dalam modus indikatif. Bandingkan kalimat berikut ini. Saya sedang melepaskan, ya kini saya sedang melepaskan dengan saya waktu itu sedang melepaskan. Jadi kalau di sini saya sedang melepaskan, ini berarti present di sini. Kini ya, sedang berlangsung. Tapi kalau dibilang saya waktu itu sedang melepaskan, itu berarti imperfect. Waktu itu, ya waktu itu. Jadi tindakannya sudah selesai, tapi waktu itu sedang berlangsung. Nah, lalu yang berikutnya, ya yang berikutnya saudara. Jadi dapat dikatakan bahwa jika seorang pengarang menggunakan kala imperfect, tentu ia ingin menekankan keberlangsungan tindakan pada masa lampau. Ya, jadi tindakan yang sedang berlangsung pada masa lampau. Nah, ada beberapa bentuk ya, bentuk ciri dari imperfect, ya ciri dari imperfect, yaitu yang pertama yang disebut dengan imperfect yang di sini deskriptif ya. Ini penggambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu melukiskan dikatakan perkembangan peristiwa itu. Peristiwa itu disajikan sehingga menjadi gambar yang hidup. Ya, lalu imperfect iteratif. Tekanannya tindakan disuguhkan sebagai peristiwa waktu lampau ya, yang terjadi berulang kali. Lalu satu lagi adalah imperfect inceptive. Tekanan diarahkan kepada pemulaian tindakan. Jadi kelangsungan
tindakan lampau itu masih diakui, tetapi yang ditonjolkan adalah pemulaiannya dan bukan kelangsungannya. Oke. Nah, jadi imperfect medial dan pasif indikatif ini yang kedua. Nah, ini hampir sama juga. Dia tetap menggunakan akhiran medial sekunder. Nah, akhiran medial sekunder itu untuk perubahannya adalah yang ini, saudara. Omen, ou, eto. Ya, omen, ou, eto. Lalu ometa, este, onto. Ya, ometa, este, onto. Nah, jadi kalau kita bisa melihat, ini kembali lagi ya. Ini adalah augmen di sini, ya augmen. Lalu pangkalnya dimulai dengan lambda konsonan. Jadi ini menjadi elomen, eluo, elueto, eluometa, lalu elueste, lalu satu lagi adalah eluonto. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, akhirnya tetap sama, saudara. Sama dengan yang pasif. Ya, hanya nanti ciri khasnya dengan yang present juga sama ya. Ciri khasnya dengan yang present juga sama. Jadi hadirnya kata kerja pasif diikuti dengan hupo plus hupo plus genetif, lalu dia plus datif, lalu hanya pasif saja dan lain sebagainya. Nah, jadi pasif sama. Jadi dia menggunakan augmen, ada pangkal dan juga ada akhiran pasif sekunder yang sama dengan akhiran medial. Jadi bagaimana menerjemahkan konteks yang akan menentukan dan bentuk-bentuk perubahannya. Oke, jadi saya rasa untuk yang katanya yang diponen kemarin ini, verba bentuk kininya diponen, bentuk imperfectnya juga diponen. Karena itu bentuk aktif untuk verba berikut ini, erkomai, apokrinomai, dan sejenisnya tidak akan ditemui. Ya, harus diingat, meskipun bentuknya medial, tetapi maknanya adalah aktif. Jadi kata erkomen, terjemahannya adalah saya tadi datang. Dalam bahasa Yunani, subjek jamak netral biasanya diberi predikat tunggal. Contohnya tatekna eke, bukan ekosin. Ya, karpon, kai arton. Anak-anak itu punya buah dan roh. Ya. Jadi itu saudara untuk yang imperfect ya. Jadi Anda ingat untuk yang imperfect itu. Lalu sekarang kita lihat untuk kata kerja kai. Nah, ini sampai di sini dulu ya. Coba kita sedikit nanti kita akan ke kata kerja kai ini. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat terjemahan dulu. Ya, terjemahan kita yang ada di bagian ini. Ya, nanti tugasnya Anda adalah menerjemahkan tugas 14 ya. Tugas 14. Nah, sini tote. Ekomen tes fones auto. Nun de oketi aukomen autes. Ya. Aukomen autes. Jadi di sini ini ekomen. Ini dari aku yang diperpanjang menjadi eta. Jadi pada waktu itu kami sedang mendengar suaranya, tetapi sekarang kami tidak lagi mendengarnya. Ya, ini terjemahannya susah. Ya, lalu yang berikutnya lagi ditekankan di sini, ya, sudah perhatikan di nomor 2 ya. Ekenoi men hoi hamartaloi nosin ente skotia ya autoi de eser kontai esten basilean toteu. Di satu pihak ya orang-orang berdosa itu sedang tinggal di dalam kegelapan, tetapi di lain pihak ya ini dikatakan mereka sedang masuk ya. Jadi mereka ini autoi ya. Jadi atau di satu pihak orang-orang ini ya sedang masuk ke kerajaan Allah itu. Oke. Silakan Anda kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tugas 13. Ingat baik-baik ya. Teman-teman, tugas 13. Ya. Tugas 13. Bukan tugas 13. Tugas 14, maaf. Tugas 14, nomor 3 sampai nomor 10. Ya, jadi tugasnya adalah, ini saya taruh di kolom chat ini ya, Bapak Ibu.
Ya, nomor 3 sampai nomor 10. Ya. Nih, silakan Anda lihat dulu tugas latihan, yaitu tugas 14, nomor 3 sampai nomor 10. Silakan diterjemahkan ya, teman-teman. Ya, ini terjemahannya agak-agak sulit dan Anda harus berhati-hati dan coba membedakan mana yang di dalam bagian itu mana yang imperfectnya supaya Anda tidak salah dalam menerjemahkannya. Iya, sama juga. Nanti mungkin dilanjut lagi ke tugas. Tapi cukup itu dulu, ya. Cukup itu dulu. Nanti mungkin atau bisa aja sih ya, lanjut aja. Ya, lanjut aja ke tugas 15. Jadi Anda juga harus mengerjakan, ya, kerjakan juga tugas 15. Tugas 15, terjemahkan ya nomor 3 sampai 10. Oke, kerjakan juga tugas 15, terjemahkan nomor 3 sampai nomor 10. Nah, kita sekarang coba bikin nomor 1 dan 2. Nah, di sini dikatakan autoi hoi logoi ento biblio egrafonto, ya, atau egrafonto. Ya, ini egrafonto ini adalah imperfect indikatifnya. Jadi kalau saudara baca perkataan-perkataan ini sedang ditulis, ya, sedang ditulis di dalam Alkitab. Ini pasif, egrafonto. Tapi ini dilihat sini ya, jadi ento biblio, ya, egrafonto. Jadi sedang ditulis dalam Alkitab. Kai logoi kai hai grafai ton profeton ekonto, ya, hupo ton hamartolon. Jadi ini nanti yang kai ya, dan perkataan, ya, dan perkataan juga, ya, juga ini tadi tulisan. Ya, grafo itu tulisan ya. Ya, hai grafai. Jadi tulisan ini tadi orang tulisan dari nabi-nabi ini tadi sedang didengar oleh orang-orang berdosa. Jadi tugas 15 itu adalah terjemahan ya untuk pasif dan juga untuk medial kemungkinan. Ya, jadi tugas 14-15 ya, tugas saudara. Nah, mari kita lihat lagi sedikit lagi saudara, ya, tinggal beberapa baris, yaitu tentang kai. Kai itu pada intinya dalam bahasa Yunani itu terjemahnya adalah dan. Ya. Nah, jadi fungsi dasarnya itu mensejajarkan dua. Jadi saya dan kau, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan misalnya. Nah, itu yang paling inti dalam terjemahan. Tetapi kita harus tahu bahwa kadangkala kata ini juga digunakan dengan makna juga, ataupun bisa juga pun. Jadi jika digunakan dengan makna itu, maka kata ini akan ditempatkan persis di depan kata yang dihubungkan dengannya. Jadi hal yang sama berlaku juga dengan siapa? Dengan kata pun. Pada akhirnya konteks akan menjadi faktor penentu untuk mengetahui adakah kai yang bertindak sebagai kata sambung atau harus diterjemahkan dengan juga ataupun. Amati contoh, ini contohnya ginoskosin kai hamartoloi ton nomon. Orang-orang yang berdosa pun, nah ini kan dia langsung dekat dengan itu ya, dengan kata kerjanya. Jadi orang-orang berdosa pun mengenal hukum itu. Lalu toto dekai ego ginosko. Tetapi yang ini saya tahu juga. Jadi di sini terjemahkan dengan juga. Nah, jadi ada lagi ini yang dibilang konstruksi kai. Jadi kai dengan kai disebut korelatif. Jadi korelatif itu menghubungkan ya. Zaman yang selaras dengan fungsi itu adalah baik maupun. Kalimat hoi matetai kai, hoi profetai ginoskosin toto diterjemahkan dengan apa? Baik para murid maupun para nabi mengetahui hal ini. Nanti Anda harus teliti ya. Kalau ketemu dengan kata-kata kai yang mungkin agak berbeda dengan yang kita buat. Oke.
Lalu ada lagi kata ode. Nah, ini ode ini artinya tidak ya, ode. Jadi kata ode seringkali bertindak sebagai perangkai kalimat ingkar. Terjemahan yang cocok untuknya adalah juga tidak atau sekedar tidak. Amatilah contoh ini, yaitu o ginosko tote ode ginoskes aute. Aku tidak mengetahui hal ini dan engkau juga tidak mengetahuinya. Atau kadang ode untuk pemberian tekanan emfatik dan dapat diterjemahkan dengan bahkan, pun, atau tidak. Jadi ambil mirip dengan kayak tadi ya. Ya, kata ini dapat pula difungsikan sebagai korelatif dan diterjemahkan tidak maupun atau baik maupun tidak. Jadi ode ya, hoi profetai, bleposin ton teun. Bahkan para nabi pun tidak melihat Allah. Kata ini dapat digunakan, dapat pula difungsikan sebagai korelatif dan diterjemahkan tidak maupun atau baik maupun. Ya, ini atau tidak ya. Contohnya ode hoi metategi nosko si tote ode hoi profetai. Baik para murid maupun para nabi tidak mengetahui hal ini. Ya, saya rasa cukup pelajaran hari ini. Kita belajar dua topik di sana. Yang pertama imperfect, ya, dan yang kedua adalah kata sambung kai. Ya, bukan dua ya, tiga ya. Jadi yang pertama adalah imperfect, yang kedua adalah kata sambung, ya, kata penghubung, ya, yaitu kai, dan yang ketiga adalah kata kalimat ingkar, ode, ya, ode. Kita udah belajar sama-sama. Jadi silakan Anda harus menerjemahkan tugas 14-15 ya. Kalau boleh nanti malam ini Anda bisa kumpulkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa ya besok dikumpulkannya. Tapi saya berharap malam ini sudah ada yang memasukkan kepada kita sebagai bukti keseriusan Anda dalam perkuliahan ini. Cukup selesai ya, teman-teman. Semangat terus. Ya, mari. Ya, kalau saya banyak menyampaikan hal-hal nanti yang lain nanti membuat saudara lebih bingung lagi. Jadi kita tidak mau saudara bingung, nikmati saja dengan baik supaya pelajaran ini boleh menjadi bagian yang baik juga. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kuliah hari ini. Berkati mahasiswa yang sudah belajar dari video YouTube ini supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan tugas-tugas mereka juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami menyerahkan pergumulan hidup kami masing-masing dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami dalam segala sesuatunya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, cukup di sini. Selamat sore, sampai ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.